Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Elsa Bernaldi. I'm from IA42 International Class. I will explain and presentation my project with Indonesian language. Jadi yang pertama, untuk melakukan digital forensik, kita harus mempunyai FTK Imager. FTK Imager ini adalah aplikasi yang berguna untuk merecovery data yang sudah hilang di tools yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan flashdisk sebagai alat untuk identifikasi. Yang pertama, kita harus menghapus data yang ada di flashdisk itu. Saya sudah menghapus data yang ada di flashdisk tadi, dan saya memasukkannya ke dalam suatu file lagi yang dimana berisi original data yang sebelumnya ada di flashdisk itu. Dan saya membuat recovery file yang berguna untuk memasukkan data yang akan direcovery nanti dari FTK Imager. Yang pertama, kita harus membuka FTK Imager-nya terlebih dahulu. Kita pilih file, create this image, dan kita pilih physical drive, lalu next, dan kita pilih flash disk yang kita punya tadi, yaitu SanDisk berukuran 8 GB. Lalu kita klik finish. Di sini kita pilih image destination-nya, kita pilih raw, dan kita buat cache number-nya. Cache number-nya contohnya 01, IFD 01, terus ini boleh evidence 01, dan untuk extender-nya itu adalah nama saya sendiri. Lalu kita pilih next. Setelah itu kita memasukin image destination folder, di mana itu adalah recovery file yang telah kita buat tadi. Kita masukkan ke dalam recovery file tadi. Ini recovery file. Oke. Lalu image file name-nya ini kita buat saja image 01. Setelah itu kita klik finish. Dan setelah itu image destination-nya sudah masuk, lalu kita klik start. Nah, lalu kita harus menunggu proses di mana data yang kita masukkan tadi harus dipindahkan ke recovery file yang telah kita buat yang telah kita buat sebelumnya. Ini sedikit memakan waktu karena beberapa file yang ada di flashdisk sebelumnya yang akan dipindahkan ke recovery file. Lalu setelah melakukan create image tadi yang dipindahkan dari FTK Imager ke recovery file yang kita buat sebelumnya, kita harus menunggu lagi untuk verifikasi data tadi. Dalam memindahkan data dari FTK Imager ke recovery file itu cukup memakan waktu, tergantung jumlah file yang akan kita
teliti dan akan kita pindahkan. Sekarang kita harus menunggu proses dari verifikasi data yang akan dipindahkan ke recovery file. Setelah semuanya berhasil, akan muncul MD5 hash dan SH1 hash-nya. Di sini kita dapat melihat hash yang dipunya dari data-data kita. Setelah itu kita dapat meng-close semuanya. Dan kita membuka file yang ada di recovery file. Di sini terdapat teks dokumen. Kita buka. Di sini terlihat adalah case information dan case number yang kita buat sebelumnya, yaitu 01, evidence number yang kita buat EFD 01, dan unique description yang kita buat adalah evidence 01, di mana examinernya itu adalah nama saya sendiri, Salsa Bernaldi, dan di sini kita tidak menuliskan notes apapun. Dapat kita lihat di sini, statusnya sudah verified, MD5 checksumnya sudah verified, dan juga SH1 checksumnya sudah verified. Jadi kita bisa tutup, dan step selanjutnya adalah kita buka lagi file, kita pilih image mounting, dan lalu kita pilih image mounting, kita masukin image file, kita pilih ke recovery data yang tadi. Di sini kita pilih yang image 01.002. Open. Di sini kita klik mount. Di sini sudah masuk datanya. Dan kita bisa klik close. Selanjutnya adalah kita klik file. Kita klik lagi file dan kita klik add evidence item. Di sini kita pilihnya logical drive. Next. Dan kita di sini pilih FAT32 karena ini adalah drive yang kita gunakannya itu adalah SanDisk berukuran 8 GB. Finish. Di sini dapat kita lihat, kita klik no name dan root. Di sini adalah data-data yang telah hilang tadi di flash disk yang kita hapus sebelumnya, yaitu yang pertama adalah salsa.jpg dan introduction of digital forensic. Di sini ada satu foto dan dua file, yang satu foto ber-JPG, PDF, dan satu docs. Di sini kita coba klik kanan dan ekspor file. Kita ekspor ke file recovery yang tadi udah kita bikin. Kita ekspor ke recovery file, oke, dan ekspor successful. Jadi file yang tadinya udah hilang akan dipindahkan lagi ke recovery file. Ini adalah salah satu contohnya, salah satu JPG, dan untuk mengecek lebih pastinya kita harus mengekspor ekspor file hash list. Di sini kita coba ekspor hash-nya. Kita bikin dulu. Kita bikin recovery hash file. Ini untuk image salsa. Setelah melakukan berbagai presentation sebelumnya, kita akan melakukan analisis, di mana kita akan mencocokkan hash file yang ada di original file dan juga yang ada di recovery file setelah dilakukannya berbagai tahap untuk merecovery data yang telah hilang di flash disk sebelumnya.
Di sini saya telah menyiapkan toolsnya, yaitu online MD5 hash. Di sini dapat kita lihat, dan kita akan memilih yang pertama. Lebih baik kita membuka hash file salsa. Ya. Ini adalah ada MD5 dan SHA1. Seperti ini. Dan kita akan cek apakah sama. Jangan lupa kita memasukkan yang dari original file sebelumnya. Dan ini adalah hasil dari MD5. Ini adalah hasil dari MD5 dan kita harus mencocokkannya dengan original file, dengan recovery file sebelumnya yang telah kita kembalikan dari flash disk. MD5 yang dimiliki oleh original file dan recovery file sama. Dan kita akan cek untuk SHA1. Untuk SHA1 juga sama. Jadi dapat dipastikan setelah hasil analisis dari salah satu foto yang ada di versi sebelumnya, setelah di recovery hasilnya pun tetap sama. Setelah kita melihat hash-nya, kita melihat file yang dimilikinya apakah tetap sama. Untuk original file, ini adalah foto yang dimiliki oleh original file sebelumnya, dan kita akan buka hasilnya setelah di recovery. Hasil tetap sama, dan untuk size-nya pada recovery file yaitu 216 KB, dan di original file tetap 216 KB. Jadi size yang dimiliki oleh original file dan recovery file tetap sama. Untuk contoh selanjutnya yaitu kita coba analisis tentang PDF yang satu ini. Kita ekspor seperti cara sebelumnya. Kita ekspor ke recovery file. Ekspor successful, dan kita juga ekspor hash yang dimiliki dari file ini. Ini adalah file PDF. Kita lihat apakah file yang dimiliki oleh PDF dengan original file sebelumnya adalah sama. Ini adalah filenya. Oke. Kita akan ke dulu yang MD5. Ini adalah MD5 dari original file, dan yang di sini adalah MD5 dari recovery file yang telah kita recovery dari FTK Imager tadi. Dan hasilnya juga sama. Untuk SHA1-nya, di sini dapat dilihat SHA1-nya juga sama.
Jadi setelah itu kita akan menganalisis isi dari data tersebut. Kita akan membuka original file dan kita akan membuka isi dari original file. Ini adalah isi dari original file. Lalu kita akan membuka isi dari recovery file yang telah kita recovery tadi. Ya, isinya sama, terdapat 26 halaman di original file dan juga terdapat 26 halaman lagi di recovery file. Dan juga di sini dapat kita lihat size dari recovery file di sini 357 KB dan juga di original file terdapat 397 size KB. Size 397 KB. Jadi yang terakhir di sini adalah kita akan menganalisis data terakhir yaitu docs. Kita lakukan hal yang sama. Masukkan ke recovery file juga. Di sini export successful dan jangan lupa untuk export file hash-nya. Ini docs file. Dan kita akan melakukan hal yang sama seperti data-data sebelumnya. Ini adalah hash MD5 dari file docs yang terakhir. Kita buka juga hash filenya. Ini adalah MD5 dari recovery file dan ini adalah MD5 dari original file, di mana tidak ada perbedaan seperti data-data sebelumnya. Dan untuk SH1-nya juga tidak ada perbedaan antara recovery file dan original file. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang telah terhapus dari flashdisk sebelumnya setelah kita melakukan identifikasi, presentation, dan analisis, dapat disimpulkan bahwa data-data yang ada di recovery file dan original file sama, dan ukuran yang dimiliki oleh data tersebut juga sama, di mana pada file terakhir yaitu terdapat size-nya 17 KB, dan pada recovery file juga terdapat 17 KB. Dan untuk melakukan analisis pastinya, kita dapat melihat apakah ada yang hilang dari data yang telah kita recovery dan apakah berbeda isi dari data tersebut dengan original filenya. Kita buka juga yang pertama kita buka dari recovery file. Dan kita buka juga dari original file-nya. Dapat kita simpulkan bahwa tidak ada kata yang hilang dari recovery file, di mana original file terdapat 730 kata, dan sama seperti recovery file terdapat 730 kata. Jadi data yang kita miliki dan dari original file dan recovery file sama dan tidak ada terjadi kehilangan data atau perubahan data. Dapat disimpulkan bahwa di sini salah satu contoh dari digital evidence di mana kita
akan menganalisa suatu tindakan kejahatan yang terjadi pada digital. Di sini contoh kasusnya adalah seperti file yang hilang di dalam sebuah flash disk, di mana kita harus mencari bukti-bukti dan harus mencari data yang telah dihapus oleh pelaku atau tersangka. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.